yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Sekali lagi sama-sama terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih, terima kasih Yesusku buat anugerah yang sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, sungguh kami berterima kasih. oh,
syukur bagimu. Bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Sungguh kami berterima kasih Bapa buat semua yang sudah Kau berikan sampai hari ini Tuhan. Dari minggu ke minggu Tuhan. Untuk kesehatan setiap kami Tuhan. Untuk persekutuan kami ini Tuhan. Untuk setiap hubungan setiap kami ini Tuhan. Untuk setiap pekerjaan yang kami punya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Really grateful Lord for everything that you have done for us. Terima kasih Yesus. Sembah Dia. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Seperti rusa, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan, hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam inanya kekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu.
bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi. Tinggal dalam kasih, tinggal indahnya kasih, tinggal dalam dekapan kasih-Mu.
Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Sekali lagi di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku. Oh, ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu ku sembah Kau, oh ya Bapa, ku sembah Kau, oh ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku, oh ku sembah Kau, ya Bapa, ku sembah Kau, oh ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku,
ku sembahkan, ya Bapa, ku sembahkan, ya Tuhan, ku tinggikan namamu Yesus dalam hidupku selalu, dalam hidupku selalu, dalam hidupku selalu, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Oh, sebab Engkau mulia, dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semuanya. Oh, sebab Engkau mulia, dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi. Oh, oh.
Jesus. Thank you, Jesus. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus? Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus? Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada Tersembunyi bagiku. aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, Lihat hatiku, apakah sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah di hidupku. Berjuang sampai akhirnya. Kau dapat dia tetap setia, telah kulihat. Oh, kebaikan-Mu habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai
sampai akhirnya Kau dapati aku. tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhir. Yes Lord. Kau Seperti aku tetap setia. ku berjuang sampai akhirnya Kau Kau dapati aku tetap setia. Ini doa kami Tuhan, Kau dapati kami setia. Ini kerinduan kami sampai Engkau datang Tuhan. Thank you kami Tuhan. Terima kasih. Thank you Jesus. Hati kami Tuhan, tetap setia Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Segala puji hanya untuk Engkau. Thank you Jesus, Yes Lord. Jesus, Jesus. Oh, thank you Jesus. It's only by Your grace that I can live today. Forever I will praise Your name. Oh, sing thank you Jesus, thank you Jesus, Jesus, Jesus. Oh, thank you Jesus. It's only by Your grace that I could live today. Forever I will praise Your name. Thank you Jesus, thank you Jesus. Oh Jesus, Jesus. Oh Jesus. Oh, thank you Jesus. It's only by Your grace that I could live today. Forever I will praise Your name. Semua nyanyikan sama-sama. Thank you Jesus, thank you Jesus, Jesus, Jesus. Oh, thank you Jesus. It's only by Your grace that I could live today. Forever I will praise Your name. Forever I will praise Your
kita mau sembah Dia, angkat suara. Shikiara tarara bayara bayara basakatara. Kinara yara basikira. Jesus sikiara tarara yara basakata yara bayara bara baso. Yara bayara bara basikira tarara yara. Kinara yara bara basikira yara. Kinara yara bayara basikira yara. Segala kemuliaan buat Engkau Tuhan. We welcome you, Lord. We welcome you, Holy Spirit. Yang terbeban berat dilepaskan, yang capek dikuatkan, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang perlu dirijak-diriskan, di-refresh semua oleh Roh Kudus. Kiara nana kandara basu kombora masiki, kiara para bakandara basu kombora handaya ramasiki, kiara maya bara masiki, kiara nakandaya ramasiki, kiara kiara mana nakandara basu kondera handara masiki, kiara nakanda para masiki nere kondoro masiki nere porara, kiara kandara masiki, kiara kinara mana masiki, kiara di dalam rohmu, di dalam hadiratmu Tuhan, semua menjadi baru Tuhan. Di dalam hadiratmu kami resting Tuhan. Engkau yang berperang untuk kami Tuhan. Di dalam hadiratmu Tuhan, Engkau kuatkan dan Engkau memberikan makan buat roh kami Tuhan. Kinara masiki harandana handaya ramasiki harandara masiki harandaya. Shikara nara masiki haratara tara masiki rakandara masiki haratara yara tara masiki dera. Kiara tara basoko dera handara masiki harata yara kandara patata masiki dera yara masiki harata yara bara masiki dera kata yara. Shikara tara kiara tara basoko dera kandaya. Shikarata yarata kata ya bara basiki yarata yara bara basiki yarata yara basiki yarata yara bara basiki yarata basiki yara kiara mata kontoro basiki yarata. Saya merasakan terus menyembah di dalam bahasa roh untuk beberapa waktu. Biarkan Roh Kudus melayani kalian semua. Shikarata rata sikere anda yara shikarata sikiara yara sikiara yara kiandara basikiara la bara sikiara kondora basikendera bara sikiara yara bayara bara basikiara kata bara basikendera bakandara basikiara kantara bara basikiara sikiara yara basikiara kala basakandara bara baso. Thank you Holy Spirit, thank you Holy Spirit. Kondara baso kondara basikera handa yara posikera hala bara sikiala bara posikera kiara tarabata sikera yara sikera
Thank you Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Thank you. Thank you for your presence, Lord. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Shikarata yarara 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 masikiara. Shikara yarara yarara mashandara batata masikiara tanama yarara kandasya. Yara gandara yarara bashandara. Kindara yarara masyakana yarara masyana yarara yarara masyaka yarara mayara koro mayara mayashkira. Kora mayara mashikiara yarara mayara kana yarara yarara masyakaya. Shikara yara 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 basakata yara. Yara basakata yara basoko boro bosikira. Yara basikira tanana. Terima kasih Yesus. Thank you Roh Kudus. Terima kasih. Shikara yara masana yara. Oh, thank you Jesus. Sikiara nana masikiara. Thank you Jesus. Thank you. Terima kasih Engkau ada Tuhan. Terima kasih untuk for your being Lord. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Shikanana yara masana nama yara basik. Roh Kudus, Allah Roh Kudus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Shikarata yana masih. Thanks for your presence, Jesus. Terima kasih untuk kasih-Mu untuk setiap kami, Tuhan. Fisik kami boleh lemah, Tuhan. Tapi kami, Tuhan, percaya, Tuhan, di dalam Roh-Mu, Tuhan. Kami dikuatkan, kami dipulihkan. Rusak digantikan yang baru. Thank you Jesus, thank you. Bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, tapi karena Engkau akan melayakkan setiap kami Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu Yesus. Thanks for your blood Lord. Sungguh Tuhan kami gak bisa ngomong Tuhan. We're so grateful to have you. Thank you Jesus. Terima kasih untuk hadirat-Mu Bapa. Kau angkatkan kesedihan kami Tuhan jadi sukacita Bapa. Tuhan, kalau kami sebentar saling berbagi Tuhan, dari tes hidup kami menjadi testimoni hidup kami Tuhan. Terima kasih Engkau Tuhan, di dalam kelemahan kami Engkau kuat Tuhan. Terima kasih Engkau berjalan bersama di dalam kami Yesus. Kalau sebentar Tuhan kami saling Tuhan bersaksi Tuhan, Kau membagikan sedikit firman-Mu Tuhan, Kau urapi setiap teman-teman kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami tetap setia Tuhan sampai akhir Tuhan. Dan kami terus beriman Tuhan. Dan mau terus memuliakan nama-Mu Tuhan. Itu jadi kerinduan setiap kami Tuhan. Thank you Jesus.
Buat teman kami Tuhan, mungkin David Tuhan, yang mungkin Tuhan anaknya juga Tuhan di rumah sakit Tuhan. Kau jamah dan sembuhkan Tuhan. Kau juga sediakan Tuhan sarana dan prasarana Tuhan. Kau tahu apa yang jadi kebutuhannya Tuhan. Kau kuatkan David Tuhan secara personal Tuhan. Kau juga kuatkan Debbie Tuhan. Yang berdoa di sini Tuhan, biarlah Tuhan, bilur-Mu Tuhan yang menyembuhkan anaknya Tuhan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih untuk tali persaudaraan yang kami punya Tuhan di tempat ini Tuhan. Karena kasih-Mu Tuhan, Kau membawa kami jadi satu Yesus. Terima kasih Yesus. Kalau sebentar Tuhan, kami buka Tuhan di dalam nama-Mu sahabat yang kami serahkan Tuhan persekutuan ini Tuhan. Amin. Yang mau saksi atau mau sharing boleh langsung ya. Shalom, selamat malam semua ya. Mungkin hari ini saya bawa sedikit sharing firman lah, sedikit ya yang saya dapat. Jadi di perenungan saya itu saya mau bicara tentang iman dan pengharapan ya, kekuatan dari pengharapan. Jadi saya tuh mikir setiap pagi tuh saya tuh berdoa, Tuhan, saya pengen anak saya sekolah nanti baik-baik saja. Semoga dia pintar, dia belajar dengan rajin. Itu kan harapan saya seperti itu. Pekerjaan saya juga, saya bisa menabur di tempat yang tepat, ya kan. Saya juga menuai dengan sukacita. Nah itu kan harapan. Nah harapan itu bukan suatu apa ya? Kan ada tipis-tipis ya kalau bahasa Inggris ya. Harapan itu kayak hope, terus wish, terus desire, ya kan. Jadi kalau harapan itu mungkin terjadi gitu loh. Tapi kalau wish itu kan kayak angan-angan ya kan. Misalnya saya paling dekat lah. Saya angan-angan saya bisa main seperti Alex seperti ini. Bisa main gitar. Ya kan. Atau suaranya pengen seperti Alex, bagus seperti itu. Itu rasanya jauh gitu loh. Itu wish namanya. Jadi harapan kita ini apa ya? Ada dasarnya gitu loh. Jadi harapan kita itu kan rooted-nya itu di karakter sama janjinya Tuhan. Itu kita tuh bisa lihat di Roma 15 ayat 13. Coba kita buka ya. Saya bacakan ya. Roma 15 ayat 13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Jadi saya yakin ya semua di sini kan pasti punya harapan lah, nggak dalam hidup ini ya kan. Selama kita hidup ini kan pasti punya pengharapan kan, harapan. Mungkin ada yang di sektor kesehatan, ada yang di sektor kerja, ada yang di apa ya, macam-macam sih ya. Kan orang namanya berharapan, saya juga nggak bisa tahu ya. Di personal hidupnya kita pasti kita punya harapan, meskipun kita sudah memiliki yang apa yang kita mau, pasti kan pengharapan itu naik. Pasti kita tuh mungkin berharap yang lain lagi ya kan, seperti itu ya. Jadi tadi yang saya bicarakan itu adalah suatu fondasi dari harapan kita gitu loh. Pengharapan kita fondasinya adalah iman kita. Jadi iman kita itu harus berakar di karakter dan janjinya Tuhan sekali lagi. Kalau kita nggak berharap di situ, di sumbernya yaitu Tuhan sendiri, kita nggak akan kuat. Kedua ya, harapan kita itu harus kuat di waktu saat pencobaan ya, karena kita dalam pencobaan itu kan akan apa ya, rasa tertekan, rasa hancur ya kan. Rasa ditinggalkan, itu kan kita akan mengalami semua itu ya. Kalau kita nggak punya ya tadi iman dan pengharapan itu, kita pasti runtuh gitu, pasti kita hancur, ya kan. Coba kita buka lagi ya. Saya hari ini banyak baca ayat gitu ya, karena supaya ini menguatkan kita. Kita baca di Roma 5, kita buka Roma 5.
Roma 5 ayat 1 sampai 3 ya, saya bacain ya. Roma 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Nah, di sini nih kita diajarkan komplit sekali ya. Kita itu dibenarkan oleh karena iman kita, karena kita sudah ditebus oleh Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu. Jadi dia tuh nggak mati sia-sia buat kita gitu loh. Jadi dia tuh sudah bayar semua. Maka dari itu kita nggak boleh sekali lagi hilang dalam pengharapan kita. Apapun yang kita hadapi, kita malah disuruh bermegah dalam kesengsaraan kita, karena kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, ya kan. Jadi kita tuh malah harus lebih tekun lagi disuruh Tuhan, ya kan. Jadi lebih tahan uji lagi, naik level ya kalau kita ngomong ya. Jadi ujian ini adalah cara kita untuk naik level ya di dalam kehidupan kita, ya kan. Ada yang kehidupannya dicobai dalam rumah tangga, ada dalam pekerjaan, kesehatan, ya kan. Jadi semua aspek kehidupan kita lah kita akan diuji, ya kan, sehingga kita bisa naik kelas, ya kan. Dan 5, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Nah, kita setiap hari ini kan kita berdoa, Roh Kudus pimpin saya satu hari ini. Terima kasih Roh Kudus. Ini adalah suatu kehormatan buat kita kalau kita satu hari lagi ini kita boleh hidup, kita boleh menyelesaikan tugas kita di sini. Jadi kita harus hidup yang terbaik, ya kan? Oke, coba kita buka lagi di Mazmur 31. Coba kita buka di Mazmur 31. Mazmur 31 ayat 25. Kita cari ya. Di Mazmur 31 ayat 25. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Nah, ini perintah ini. Jadi kita harus jalanin seperti itu. Kita lompat lagi ya ke Matius 6 ayat 26. Matius 6 ayat 26. Mungkin kita lebih bagus mungkin 25 juga kita baca ya mungkin ya. Ini mengenai hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting dari makanan dan tubuh itu lebih penting dari pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ya kan? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Ya kan? Jadi kita ini harus punya harapan. Kadang harapan sama iman tuh bingung ya, tipis ya. Waduh, aku mau beriman tapi nggak punya harapan tuh juga lucu, ya kan? Mau punya harapan tapi nggak punya iman juga sebaliknya, ya kan? Jadi nggak bisa. Jadi tadi siang saya tuh pulang dari Jombang, ya kan? Saya lihat ada burung ini kok mati gitu ya di pinggir tol. Saya juga bingung kok baru lihat burung mati di pinggir tol. Saya pikir ya burung ini bukannya dipelihara sama Tuhan juga lah, tapi burung ini juga sama lah seperti manusia juga. Burung juga bisa sakit sama seperti kita. Juga mungkin bisa apes lah ketabrak mobil atau apa, ya kan, sehingga dia tuh mati di pinggir jalan tol. Saya tuh bingung gitu loh. Biasanya kucing atau apa, ya kan, tapi ini kok burung ini kok bisa gini juga gitu. Jadi saya pikir Tuhan ini adil gitu loh. Jadi kita itu yang, apalagi kita yang bisa ini ya, berdoa ini ya, bisa berdoa, bisa berharap, bisa beriman, ini melebihi dari ciptaan yang lain gitu loh, seperti itu. Jadi kita harus punya harapan ini gitu loh. Terus coba kita ke ini ya, Matius 10 ya, Matius 10 ayat 29.
Ini juga ada sambungannya sama tadi ya, Matius 10 ayat 29. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu, dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Burung pipit itu cuma 2 ekor seduit. Berarti murah sekali kan gitu loh. Nah kita aja kan lebih dari itu ya kan. Orang kita diberi, at least kita tuh punya 1 talenta ya kan. Tuhan tuh modalin kita. Kenapa kita yang dimodalin kita Tuhan sendiri tuh, kita tuh sampai hilang harapan seperti itu. Maka dari itu kita harus punya faith and hope gitu ya kan. Terus juga kita buka lagi di Mazmur 10 ayat 4. Mazmur 3 ayat 5, saya salah. Mazmur 3 ayat 5, saya bacakan ya. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Ya kan? Ini suatu jawaban dari Tuhan. Kita kalau berseru sama Tuhan, pasti Tuhan jawab. Ya kan? Tapi ya tadi itu yang saya bilang. Kita tuh berharap itu bukan seperti berandai-andai. Kita kan enggak Kristen yang terbang gitu ya. Bukannya kita itu enggak napak di bumi, kita harus punya akal sehat. Kita berharap ya kan. Jadi kita harus juga punya akal sehat. Jadi enggak ngawur gitu loh. Kalau doa ngawur gitu ya kan. Kayak yang tadi saya umpamakan, saya pengen suaranya kayak Alex, saya nggak mungkin lah. Settingan pabriknya sudah beda, ya kan. Tapi kalau saya mau bermain gitar seperti Alex itu mungkin bisa, karena bisa dicapai itu ya kan. Jadi nggak Kristen yang nggak ngawang lah seperti itulah kalau kita bilang ya kan, nggak ngawur gitu loh. Jadi yang membumi lah seperti itu. Jadi ketiga kita juga yang saya mau sharing ini juga, harapan itu ada di antara kita semua nih, di komunitas kita semua. Karena kita punya komunitas yang baik, saya yakin kesaksian-kesaksian dari teman-teman ya kan, yang saya bilang itu mungkin teman yang bersatu frekuensi lah. Jadi ngomong sama kita tuh nyambung ya kan, enggak teman yang punya yang reputable, yang dibilang reputable itu bisa dipercaya gitu loh. Jadi kan kalau kita sharing gitu loh, dia menguatkan bukan malah menjatuhkan seperti itu. Jadi komunitas kita yang baik ini yang perlu kita jaga, dan kita harus saling menguatkan seperti itu. Terus kita buka lagi di Matius 7. Coba ya, kita buka Matius 7. Sorry ya, agak maju mundur ini ya, soalnya dapatnya seperti ini. Matius 7 ayat 9. Tuhan ini ngomong, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Ya kan? Lagi-lagi ya kan, ini kan janji-janjinya Tuhan yang tadi saya bilang ya kan. Harapan kita itu harus berakar pada karakter dan janjinya Tuhan. Kalau kita janji manusia itu kan juga gampang diingkari ya. Ya kan? Ya seperti yang contoh lah, janji jam berapa, datangnya jam berapa ya kan. Seperti itu kan juga hal yang sepele ya kan. Jadi kita itu ini nggak nyindir siapa-siapa ya. Saya yakin di sini semua pasti tepat waktu ya kan. Saya yakin di sini nggak ada yang janji jam meleset ya kan. Jadi karakternya Tuhan tuh beda lah sama karakternya manusia ya kan. Misalnya saya pun juga dijanjiin, misalnya nih project nih, udah shake hand aja masih bisa istilahnya bisa ngelewar lah kita ngomong ya kan. Wah repot ini ya toh, seperti itu. Jadi apa ya, harapan kita ini hidup mau percaya kebenaran Tuhan atau mau percaya realita ya kan. Realita kita mengatakan nggak bisa, tapi kalau Tuhan yang janji gimana?
pasti iya kan? Pasti iya dan amin kan? Ya kan? Waktunya pasti tepat. Ya kan? Harapan itu makanya tadi saya bilang ya kan, itu mungkin terjadi, tapi apa ya? Tapi kita harus sabar. Karena itu tadi kita tuh diuji, harus bertekun, harus tahan uji. Karena itu ujiannya itu kesabaran itu, waktu itu. Waktunya Tuhan itu beda sama kita, tapi yang terbaik. Makanya itu kombinasi dari harapan sama iman ini harus kita punya gitu loh. Setiap hari waktu kita bangun tidur kita berdoa. Waktu kita mau tidur, kita juga berdoa karena berterima kasih meskipun belum terjadi, kita kan bersyukur ya. Tuhan terima kasih Tuhan, hari ini saya dalam keadaan masih baik, ya kan. Saya masih punya harapan sama Tuhan karena Tuhan yang ngomong gitu loh. Pasti Tuhan jawab. Dan saya juga dapat tips dari Pastor Melvin David. Kalau sudah dijanjiin Tuhan, jangan pernah tanya waktunya kapan, tambah lama katanya. Seperti itu. Jadi saya juga praktek ya, saya nggak pernah tanya Tuhan kapan, nggak pernah, nggak berani saya, karena Tuhan kita ini bukan pesuruh kita yang kita bisa tanya-tanya seperti itu, tapi kita lebih hormat dan kita percaya, complete trust, seperti Abraham, ya kan, seperti Abraham itu bapak iman kita, ya kan, yang dimana dia itu kalau kita lihat ceritanya dia kan seorang pagan. Seorang yang menyembah banyak dewa-dewa, bukan hanya Tuhan. Tapi karena dia ditemuin sama Tuhan sendiri, dia percaya. Ya kan? Jadi kita harus mempunyai iman seperti Abraham. Anaknya satu, tapi bisa menjadi bangsa sebegitu besarnya. Dan janjinya sampai sekarang pun masih berlaku, karena janjinya Tuhan. Maka dari itu, kita harus nempel terus sama Tuhan, pada sumbernya, kita akan kuat dan kita pasti akan berkemenangan. Terakhir kita baca di Wahyu 21. Wahyu 21 ayat 24. Kita jangan lupa ya, kita kan gak hidup di dunia selamanya ya kan. Kita baca Wahyu 21 ayat keempat, Wahyu 21 ayat 4. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Sebenarnya harapan kita ini yang terakhir yang ini. Kita harus masuk surga. Lebih dari yang apa yang kita rasakan sekarang yang di dunia ini, karena dunia ini memang dunia yang jahat, dunia yang keras, ya kan? Maka dari itu, yang terakhir ini kita harus punya harapan kalau kita ini pasti masuk surga. Karena itu tujuan terakhir kita, ya kan? Dan mungkin ini nggak tahu ini ayat favoritnya Victor apa bukan ya? Yeremia 29 ayat 11 ya. Benar nggak sih? Bukan. Yeremia 29 ayat 11. Kita baca ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberi kepadamu hari depan yang penuh harapan. Oke. Jadi dari saya sharing firman-Nya malam ini tentang iman dan pengharapan. Jadi janganlah kita putus asa. Oke, sekian dari saya. Thank you semua. Mungkin ada yang mau nambahin. Mungkin Hugo atau Brim mau sharing firman, boleh. Mau nambahi. Ya, boleh nambahin sedikit lah. Yang hari ini Kohans bahas itu sebenarnya saya juga mau bahas tentang pengharapan, tapi jadi Kohans tapi tadi sudah cukup lengkap, tapi ya aku tambahin lagi aspek lainnya dari iman dan pengharapan. Kalau Kohans tadi menjelaskan apa itu iman dan pengharapan kepada Tuhan, saya mungkin mau sharing, berbagi untuk bagaimana kita bisa berharap dan bisa beriman kepada Tuhan. Jadi kembali ke buka Mazmur lagi ya.
Mazmur 55 ayat 23. Jadi kan tadi Kohans bilang janganlah berkhawatir untuk masa depan kita. Nah, tapi ini caranya di sini. Serahkanlah khawatirmu itu pada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang yang benar itu goyah. Ini tuh sudah guideline yang cukup jelas dari Tuhan. Kalau sudah enggak, jangan dipikir, sudah kasihkan ke Tuhan aja. Sudah, Tuhan aku enggak mampu. Terus ini, tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Kita juga harus introspeksi sendiri, introspeksi pada diri kita sendiri. Apa kita sudah benar? Bukan baik loh ya, sudah benar atau enggak? Kalau kita sudah benar, Tuhan sendiri udah bilang, tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Ya. Terus tadi terus juga di Mazmur 31:25 tadi yang udah sempat dibaca. Sorry, ini yang terusannya berarti. Sebentar. Ini gara-gara Kohan sudah dibahas semua, jadi saya bingung jadi itu. Bentar ini. Nah ini loh, sorry. 31:22. Terpujilah Tuhan sebab kasih setianya ditunjukkan kepadaku dengan ajaib. Ya itu. Itu bagi saya juga guideline-nya bagaimana kita bisa berharap pada Tuhan. Soalnya kita tahu Tuhan itu setia kepada kita. Itu yang kita bisa harapkan. Bukan gara-gara Tuhan itu hebat, bukan gara-gara Tuhan itu tinggi, bukan gara-gara Tuhan itu maha bisa. Tapi Tuhan itu setia kepada kita. Itu yang kata-katanya. Percuma kalau Tuhan kita hebat dan lain, tapi Dia tidak setia kepada kita. Sama aja, kita juga nggak akan dipelihara. Tapi Tuhan kita tuh setia kepada kita. Tuhan itu akan selalu menjadi teman kita, teman yang setia. Dari sana kita bisa berharap. Percuma pengharapan itu kalau ke sesuatu yang tidak pasti, itu tidak bisa diharapkan itu namanya. Tapi Tuhan itu Tuhan kita itu setia. Jadi mungkin kalau saudara-saudara seperti saya juga ada ya lagi di keadaan yang sulit, yang ya ibaratnya kayak Daud lah. Ya Daud kan di 31:25 itu dia lagi dikepung sama musuhnya lah, sudah nggak tahu ya, besok mungkin mati pun ya bisa jadi. Cuman ya itu, dia ingat apa yang Tuhan sudah lakukan untuk dia, dan dia juga ingat karakternya Tuhan, bukan ingat mujizatnya Tuhan, tapi karakternya Tuhan itu setia. Maka itu Tuhan itu dia percaya bahwa Tuhan pasti akan menyelamatkan dia. Ya itu ya, saya cuma bisa melengkapi itu aja dari yang Kohan sudah beberkan tadi. Ya. Amin. Oke, cek. Shalom semuanya. Haleluya. Terima kasih sebelumnya buat waktu yang diberikan buat saya. Nama saya Stephen, ini anak saya. Fanny, ini juga Bevi. Ya, terima kasih buat waktunya. Tadi kalau bicara pengharapan, saya adalah orang yang kehilangan pengharapan tahun kemarin. Ya, jadi tahun kemarin saya sempat didiagnosa kanker, ya, jadi kanker usus dan getah bening. Itu stadium masih 3A, ya kan, karena sudah ada penyebaran dan itu harus, ya. Jadi sekitar akhir November sampai Desember tahun kemarin itu di luar pikiran saya, di luar harapan saya, tiba-tiba saya cek ke dokter karena terjadi penurunan berat badan sampai 10 kilo pada waktu itu, ya kan. Saya diare mual itu hampir 1 bulan. Saya sudah check up ke dokter 2 kali dengan obat yang berbeda, masih tetap, ya kan. Dan puji Tuhan, karena waktu itu deketi Desember dan itu kan masih sibuk-sibuknya kita ngatur Natal. Jadi kita ini melayani di generasi muda, ya, di gereja dekat rumah, dan sempat juga
pastor dari sini, yang dari mana itu? India ya? Betul ya? Nah itu puji Tuhan, saya terima kasih banyak sempat melayani di tempat kita dan terjadi luar biasa di sana ya. Singkat cerita, akhirnya saya sedikit curiga, menyempatkan sekitar awal Desember ke dokter lain dan di check up semuanya, dan dari situlah baru tahu ya. Jadi dari situlah baru tahu bahwa langsung dokternya bilang ini bukan tumor, dia bilang langsung kanker katanya gitu. Sudah ada gambarnya, sudah ada ukurannya. Bapak dia pesan ini harus cepat dioperasi, dia bilang begitu, karena kalau enggak ini bisa membuntu dan Anda bisa istilahnya ya meninggal, katanya seperti itu. Hari itu saya dengan istri dapat berita itu, saya jujur aja enggak sebegitu goyah, maksudnya masih miring dikit gitulah ya pertahanan itu kan. Karena saya pikirnya besok masih ada dokter lain kan gitu kan. Siapa tahu dia salah ini diagnosis, biasanya kan seperti itu. Saya cek ke dokter lain, ya, saya cek lagi, puji Tuhan hasilnya sama. Bapak cepat-cepat harus dioperasi, dia bilang begitu. Saya setengah miring akhirnya kan, pertahanan setengah miring. Saya lihat istri saya, kok tumben ya. Istri saya ini orang yang nggak bisa terima berita-berita yang kayak begitu. Kok tumben ya? Saya perhatikan kok nggak begitunya kan gitu kan. Saya mikir, Tuhan ini sudah dua dokter ya kan. Dan puji Tuhan besoknya saya dapat telepon dari seorang pendeta dari gereja Shalom. Stephen, saya punya teman dokter anak Tuhan ya kan. Dia bisa dipercaya, dia bisa ngomong adanya, masih ada harapan buat saya kan. Ya kan. Saya langsung ngejos besoknya ke sana sama istri, dan itu puji Tuhan lagi sama juga hasilnya. Bahkan jujur aja ini saya sudah setengah lagi miringnya, sebrek waktu itu sudah, saya enggak kuat. Kenapa? Dia bilang, Pak ini cepat dan berdoa saja, dia bilang gitu, supaya ini tidak lengket, karena kalau lengket itu sudah susah Pak. Saya langsung itu, saya pulang dari situ jujur aja di tengah jalan itu saya seperti hidup di kota mati. Jadi saya lihat sekeliling itu rasanya wis tidak bergairah, yang namanya pujian, yang namanya doa, yang namanya damai sejahtera, sukacita, belas saya tidak ada. Saya ketenggentok di mobil itu, ya lihat di kaca itu, sampai saya di depan pagar rumah itu, saya pun tidak berani masuk. Saya lihat sekeliling kayak awang-awangan gitu ya. Waduh. Saya cuman begini, Tuhan kok gini ya dalam hati. Saya tahu betul, saya tidak bisa marah sama Tuhan, saya tidak bisa kecewa sama Tuhan. Saya cuman, Tuhan kok gini ya. Saya pikiran itu sudah kosong ya. Disitulah iblis mulai kerja. Saya didakwa habis-habisan. Itu dosa, namanya dosa keturunan sampai dosa apa itu masuk kabeh di pikiran saya. Kamu ini waduh macam-macam. Saya pikir kok tambah tidak beres ya gitu kan. Saya sempat menyadari. Akhirnya sudah saya berusaha menenangkan diri. Besok hari pertama ya toh, saya keluar masuk kamar, jujur sepanjang hari itu saya banyak waktunya keluar kamar, saya cari wajah Tuhan, karena satu-satunya cuman itu. Ya, saya diem pun kayak orang nggak ngapa-ngapain ya tambah parah, saya pikir begitu kan. Saya cari wajah Tuhan, saya nangis seperti anak kecil, keluar masuk. Saya bilang Tuhan, tapi puji Tuhan, hari pertama saya dapat kekuatan yang luar biasa. Ya, saya dapat damai sejahtera itu yang saya tidak pernah dapatkan, full. Ya, jadi saya lihat kayak sakitnya tuh kecil gitu loh. Ya, kok kecil ya gitu, kok bisa ya. Hari kedua, hari ketiga, saya mulai cari wajah Tuhan lagi. Saya minta mujizat sama Tuhan. Saya mulai perkatakan firman. Saya pegang perut saya itu yang di bagian usus itu kan. Saya dalam nama Yesus itu sudah sepanjang hari, mungkin sampai kembung kelihatannya ya. Dalam nama Yesus saya perkatakan firman terus. Tapi hari yang ketiga, siang hari itu saya tenangnya setengah mati ya. Ada satu suara yang lembut di dalam hati saya. Dia begini, belajar mempercayaiku. Saya dengar itu baik-baik. Sejak itu besoknya saya tidak minta mujizat lagi. Saya cari kehendak Tuhan. Ya. Perkataan itu 50% menguatkan saya, ya toh berarti saya tidak mati, ya kan? 50% saya takut. Gitu. Waduh, masa umurku sekian nih, ya kan? Karena jujur, ya, teman saya juga beberapa teman saya yang dipanggil duluan dengan sakit yang sama. Ada yang stadium 1, ya dia pulang. Ya kan menakutkan saya juga akhirnya kan. Saya inginnya ke sana, Tuhan, tetap saya kejar. Akhirnya singkat cerita, istri dan anak saya sudah dicek. Ternyata kita dapat rujukan di Rumah Sakit Perak. Ya waktu itu di PHC Perak plus dokternya. Di sana jebret itu masih kalau nggak salah Desember mau dekati akhir ya. Tapi sebelum Natal itu, belum Natal. Ke sana tanya biayanya apa segala macam. Saya bilang bisa enggak BPJS? Puji Tuhan.
saudaraku. BPJS itu harus nunggu 4 sampai 5 bulan. Ya. Kalau saya nunggu saya bisa berangkat duluan, ya kan gitu kan. Waduh Tuhan, ya apa ini? Terus akhirnya kita doa ya, atau doa bersama-sama, akhirnya Tuhan buka jalan di situ. Buka jalan, akhirnya BPJS bisa di-upgrade. Nah, masalahnya yang kedua adalah saya bilang, Tuhan, ini dokter ini kan awal-awal Januari, ini kan biasanya kan belum pulang dari jalan-jalan kan gitu kan, menghabiskan Desembernya. Terus ya apa ya Tuhan? Saya sudah konsultasi, saya cocok dengan dokter itu, sabar dan enak gitu kan. Oke, ternyata Tuhan buka jalan, dokternya enggak pergi, saudaraku. Bisa tanggal 5 itu, ya kan. Saya tetap dalam hati, Tuhan, kalau bisa nih Tuhan sembuhkan, ya kan. Supaya dalam hidup saya proses ini saya bisa melihat, wow gitu kan, mujizat Tuhan. Cancer betul-betul Tuhan sembuhin kan gitu kan. Betul, tanggal 4 kita masuk, saya masuk tanggal 5 ternyata operasi itu batal, saudaraku. Suster bilang, Bapak operasinya mundur ya, karena Bapak kekurangan darah. Saya bilang sama istri, lihat tentu, ini loh mujizat, saya tidak dioperasi. Seneng ya kan. Besok pagi datang lagi susternya, Pak operasinya nanti jam 6 katanya gitu. Waduh Tuhan, tetap saya cari wajah Tuhan. Tuhan kuatkan saya, memang saya harus dioperasi. Saya tahu ini rencana Tuhan. Tuhan tidak pernah tinggalkan saya, Tuhan pelihara saya, Tuhan jagai saya. Saya minta itu Pak. Benar, jam 6 saya masuk, operasi selesai, ya kan? Banyak mujizat, banyak penyertaan Tuhan, bahwa yang namanya bahwa Tuhan, Alkitab bicara bahwa Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita sendiri. Saya ngalami. Saya merasa Tuhan tidak meninggalkan saya. 11 hari saya di rumah sakit, ya toh. Dari masuk sampai operasi 11 hari, saya tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Sukacita itu ono ai gitu. Saya berharap sama Tuhan, Bahkan istri saya itu sampai ngomong gini sama dokter, dokter tolong po ya, po sampai suamiku ini sakit, gitu kan? Karena dia dengar dari temannya juga yang cancer itu sakitnya minta ampun kalau habis dioperasi. Tak bayar dokter piro ae tak bayar, jujur ya saudaraku. Saya ini sampai guyu. Saya tanya, kamu kok berani ngomong gitu, lu duit aja lo kamu ndak ada. Wis pokoknya ngomong disik gitu tuh. Tuhan buka jalan. Anda tahu dokternya bilang apa? Dengar ya, tak kasih obat harganya 5.000 itu tidak akan sakit. Tidak usah kamu ngomong gitu. Lego Bapak Ibu, lego saudaraku. Dan saya tidak mengalami sakit dari operasi, bahkan sampai sekarang mau jahitan, no, saya tidak sakit. Itu karena Tuhan kan, ya kan? Selesai, ya kan? Selesai. Setelah dioperasi 2 minggu harus saya harus kontrol. Sekalian tahu dicek up lagi kan? Hasilnya itu kan, saya ambruk lagi. Dibacakan ternyata ada penyebaran yang itu di getah bening itu. Saya belak lagi, Tuhan Yesus. Saya sempat berdoa, Tuhan, masa hidupku ini kayak drama Korea, kok nyambung sih Tuhan ya. Kok enggak mari total selesai itu loh ya. Kok sih nyambung sih sakit ini Tuhan. Tapi perkataan itu menguatkan ya. Belajar mempercayaiku, ya kan. Saya enggak ngerti jalannya Tuhan, jujur enggak ngerti. Tapi saya tetap percaya bondonya. Wis Tuhan, teman-teman itu kalau misal teman-teman apa itu ngasih kekuatan, sudahlah Pak, enggak usah takut. Kalau operasi berhasil, pasti yang lain Tuhan jamin. Yes, amin. Bener ya toh. Saya tanya dokter, kamu harus kemo sampai 7 kali. Bukan 70 kali 7 ya. 7 kali. Itu jadi dari Januari sampai Juli kemarin itu terakhir. Agustus kemarin baru hasil terakhir saya di kolonoskopi ya. Saya mengalami parahnya itu di kemo kedua. Jujur di kemo kedua itu setelah kemonya enggak ada masalah, kemonya enggak sakit, enggak ada masalah. Pulang dari kemo kedua, perut saya itu sudah enggak enak. Ya, itu kayak nariknya di atas. Saya perhatikan, saya tunggu 1 hari. Tambah parah. Saya harus pegangan gocelan kamar itu, gagang pintu itu sampai apapun tak pegang. Aku enggak kuat ini. Sampai besok saya bilang sama istri, saya ngaku enggak kuat nih. Sungguh aku enggak kuat. Langsung ya sudah. Masuk ke telepon dokternya, sudah Bu, masukkan PHC, masukkan di UGD. Langsung saya di UGD, jeda di UGD. Di UGD sudah masuk infus, sudah masuk apa-apa, jujur masih sakit ya. Saya berapa hari di PHC, terakhir itu saya baru nyadari pas hari Jumat ya. Jadi hari Jumat itu betul parah-parahnya saya sudah tidak tahan. Saya bilang, Tuhan, kalau aku ini sudah tidak tahan betul. Ini sampai injeksi apapun sudah masuk, saya harus pegangan di ranjang itu 2 pegangan itu saya tidak kuat. Saya bilang istri saya, aku tidak kuat. Rasanya aku harus ini budal ini. Saya pasti budal nih sudah. Jujur, itu kalau saya berangkat itu keuntungan buat saya pribadi. Karena jujur, saya siap. Saya punya iman, ya kan?
tidak ada kan keselamatan di luar Yesus kan? Pasti dong. Saya gitu. Tapi saya juga ngomong sama Tuhan. Tapi waktu itu saya sudah pasrah. Wis aku ndak kuat. Jujur saya tidak kuat. Hari Jumat itu nariknya ndak di atas lagi. Ternyata hasil periksa dokter ada peradangan sama ususnya lengket. Saya ndak tahu itu dari mana gitu loh. Itu nariknya sampai ke bawah. Saya betul-betul tidak kuat. Tapi disitulah ya ada satu anugerah yang saya terima. Bahwa ada pesan yang disampaikan Tuhan kepada saya pada waktu itu, dan itu yang nanti akan saya bagikan. Saya bilang, Tuhan, aku ndak kuat, nang cepet dibawa. Akhirnya lama-lama tambah doa, mulut saya itu sudah merancu kemana-mana. Ya. Pas deketi maghrib ya, itu kan apa suara maghrib itu kan denger ya, deketi maghrib, saya sudah ndak kuat, saya total ndak kuat. Mata saya itu sudah lihat macam-macam waktu itu ya. Saya karena BPJS itu jadi tiga bed ya. Ya 3 bed waktu itu ya. Saya sudah lihat macam-macam ya kan. Saya bilang, Tuhan, aku siap. Ya. Dikit-dikit sudah lali lagi ya. Nah, dari situlah ada suara di sebelah kiri saya waktu itu lembut, jujur lembut ya. Dia bilang begini, sudahlah, kamu itu jadi orang Kristen itu yang biasa-biasa saja. Ya. Kamu lo sudah berdoa sepanjang hari, kamu pegang perutmu, kamu katakan firman, lu kamu lu sih sakit. Saya hampir mengiyakan. Iya, cepat langsung saya sadar lagi. Saya tahu ini bukan Tuhan, ini bukan Roh Kudus ini. Saya tangking di dalam nama Yesus. Saya tangking terus. Saya bilang, Tuhan, tolong pikiran saya dijaga, lidah saya dijaga. Saya tidak mau balik ke Tuhan dengan kecewa. Saya tidak mau jujur. Ya. Suara ada di depan saya waktu itu, dari samping kiri itu ya, terus di depan saya tidak ngurangi loh, saudara, sungguh tidak ngurangi. Tuhan saksi saya tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Di depan saya dia bilang begini, jadilah orang yang berkenan. Selesai. Mata saya itu sudah lihat banyak. Nah ternyata mata saya dilihatkan waktu itu ya, sadar atau tidak sadar, itu sebuah gereja. Di depan gereja itu banyak orang-orang yang berdoa sambil menangis. Saya tahu itu pelayan-pelayan Tuhan, itu banyak. Ada beberapa orang yang ini banyak nangis. Saya bilang sama Tuhan waktu itu, saya sadar-sadarnya, setengah sadar setengah enggak, Tuhan, apakah mereka berdoa untuk saya, untuk kesembuhan saya? Saya dengar suara itu, enggak. Mereka itu orang yang tertinggal. Gemuruh di dalam hati saya pada waktu itu. Saya lihat gereja itu di dalamnya pujian, sorak-sorai itu luar biasa. Bilang, apa salahnya Tuhan? Saya bilang gitu. Ini yang saya sampaikan. Gereja-gereja tidak siap, gerejaku tidak siap mempersiapkan umatku pada akhir zaman. Saya blek, tapi saya jujur tidak ngerti pada waktu itu. Saya bilang, teguhkan apa yang saya lihat, apa yang saya dengar. Saya tertidur. Besok pagi saya kedatangan suami istri seorang pendeta full time, pendeta betul. Dia datang, dia nangis di depan saya, dia cerita. Terus saya tanya, Tuhan ngomong apa sama kamu? Tuhan bicara sama saya pada waktu makan. Loh kok bisa? Iya, saya nangis pada itu apa? Jadilah orang yang berkenan kuat. Saya belum cerita loh sama dia. Saya ceritakan, aku juga dapat ini. Jadi yang berkenan, tapi saya juga pasti belum ngeh gitu loh. Saya dan puji Tuhan ya, dari kejadian sakit itu langsung saya besoknya hari Sabtu itu disuruh dokter untuk CT scan, untuk USG, untuk apa macam-macam itu kan. Dan Sabtu sore itu dokternya datang, dia bilang begini, Pak, bersih, Bapak sembuh, ini tidak ada penyebaran lagi. Saya lupa sakitnya Bapak Ibu, saking senangnya. Wih, puji Tuhan kan gitu kan. Tapi saya masih konsen dengan apa yang saya terima pada waktu itu. Puji Tuhan, sembuh. Saya Minggu pulang ya kan, Senin karena anak saya ini agak ragu ya kan, saya dicekkan lagi hasil itu di depannya PTC. Apa itu, rumah sakit apa itu? Nasos. Sama dokternya diperiksa, sama hasilnya. Tidak ada apa-apa, ini bersih semua ini dari hasil foto, puji Tuhan ya kan. Saya padahal bilang sama istri saya pada waktu kemo pertama, saya ngerasanya kemo kedua aku bersih deh, Tuhan bersihin deh, Tuhan sembuhin. Iya, tapi gimana tahu caranya kalau tidak pakai alat ini diteromong-teromong gini kan? Iya yo, gitu loh. Ya saudara, kita ngalir aja sampai ke kemo ke-7. Oke, selesai. Saya pulang dari situ, saya cari terus tuh apa sih maksud itu kan, gitu loh. Apa sih ini gitu loh. Nah, lalu tiba-tiba sore hari, ya sore-sorean hari ya, saya
di ruang tamu duduk, mulai Roh Kudus mulai berbicara kembali. Stephen, karena saya tanya terus, aku ini Tuhan sudah disembuhkan, aku ini saksi apa sih betulnya sih teman-temanku ini? Apakah aku disembuhkan karena anak operasi atau bagaimana kan gitu? Ternyata apa yang terjadi pada hari Jumat? Oh, saya ingat, loh ya, aku sakit tak tahan Tuhan. Ya, terus apa? Aku dengar suara yang ini berkenan, tapi nggak ngerti aku maksudnya. Ini cepat dialog pribadi ya. Nggak ngerti maksudnya. Nah, ternyata begini, Pak, saudaraku. Apakah kamu marah pada waktu kamu tahu kamu sakit kanker? Enggak Tuhan, aku enggak marah. Kamu kecewa enggak kalau kamu enggak sembuh? Enggak Tuhan. Bahkan aku siap loh waktu itu Tuhan Nano. Apakah kamu cari alternatif lain enggak? Enggak Tuhan. Tuhan tahu aku yang di kamar, yang di rumah sakit. Matang-matang ini itu aja kan gitu kan. Aku enggak cari apa-apa loh Tuhan. Gitu. Ya itu. Terus saya tangkap itu, saya buka di Google, saya cari tentang kata berkenan. Saya langsung dapat. Set di 2 Timotius. Dan Anda tahu 2 Timotius pasal 2 ayat pasal ketiganya itu bicara tentang akhir zaman. Saya kewakil pada itu, saya baca, wih Tuhan terima kasih. Jadi intinya begini, kita mesti siap ya. Jadi saudara, kita mesti siap. Sekalipun doa kita belum dijawab Tuhan, pergumulan kita belum dijawab Tuhan, ya toh, jangan lari daripada Tuhan. Tadi doanya ya, setia sampai akhir. Setia sampai akhir. Ya. Puji Tuhan, selesai itu puji Tuhan ya, saya sempat didoakan pas kemo ke-6 itu sama pastor siapa itu? Yang dari sini? Cis Persi ya. Dia bilang, "Sudah bersih." Dia bilang gitu ya. Saya terima itu. "Sudah bersih, Stephen." Oke, waktu diterjemahkan kan begitu kan. Meneguhkan sekali ya toh. Pas bulan Agustus kemarin saya masuk di kolonoskopi, jujur aja saya sempat ragu. Karena dokter bilang bisa lagi loh itu, enggak bisa bersih loh. Saya ragu. Jadi kayak saya ini kayak melo unas ya, saudaraku ya. Iki lulus gak yo kayak gitu kan. Masa saya harus dikimo lagi gitu kan. Dan itu jujur aja sempat pastor itu datang ya. Datang ke rumah sakit. Betul kan? Puji Tuhan, terima kasih banyak. Dan doakan saya pribadi sudah bersih. Tapi waktu kemo yang ke-6 itu ya toh. Kemo 7 selesai, Agustus saya di kolonoskopi awal Agustus kemarin, dan puji Tuhan, saya kontrol lagi 1 minggu. Dokter gimana? Ya, Pak bersih dan Bapak sudah sehat. Ya. Jadi puji Tuhan, jujur aja kenapa pesan itu saya sampaikan, saudaraku ya. Jujur, minggu kemarin saya juga menyampaikan kesaksian ini di satu gereja di DST. Saya tidak menyampaikan pesan itu. Saya nangis loh. Saya duduk di deretan bangku kedua itu, saya nangis sama Tuhan, ampun jujur ampun. Karena saya tahu pesan itu jauh lebih penting daripada kesembuhan saya. Ampun itu Tuhan, Anda tahu Tuhan itu sayang. Dia sayang luar biasa, dia teguhkan saya, dia hibur saya. Anda tahu pembicaranya pada waktu itu, dia cerita apa yang dia cerita. Jadilah engkau setia, tetap taat sampai akhir zaman. Tuhan terima kasih, berarti pesannya sudah disampaikan. Terima kasih Tuhan, saya tidak mau mencuri. Saudara, itu yang saya terima. Saya sudah disembuhkan Tuhan, ya kan. Tetap berharap pada Tuhan, ya kan. Tidak pernah kita ditinggalkan sekali-kali, ya. Terima kasih buat komunitas yang luar biasa ini, ya. Ya, Tuhan memberkati. Mohon maaf kalau ada salah kata ya. Tuhan memberkati. Terima kasih sekali lagi saya bisa di sini ya. Oke. Ada yang mau nambahin juga lagi enggak? Siapa lagi? Ricky. Mau dah. Ya udah. Tapi kita semua bersyukur ya. Kalau hari ini tentang iman pengharapan ya kan, memang tambah hari seperti kalau di Bible itu kan bukan tambah lebih gampang, tambah lebih, memang lebih bakal lebih setengah mati gitu. Tapi Tuhan juga punya janji, kalau kita percaya sama Dia di akhir zaman itu pun Tuhan juga akan angkat ya. Itu kalau mau tahu di Yesaya 60 juga itu saya suka baca itu bahwa juga 62, Yesaya 60 sama 62 bahwa bangkitlah, itu maksudnya kayak kita buka aja ya,
salah aku nanti. Oleh karena Sion, aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem, aku tidak akan tinggal tenang sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti suluh. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu dan semua raja akan melihat kemuliaanmu, dan orang akan menyebut engkau dengan nama baru yang ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan dan serban kerajaan di tangan Allahmu. Engkau tidak akan lagi disebut lagi yang ditinggalkan suami, dan negerimu tidak akan lagi disebut yang sunyi, tetapi engkau yang dinamai yang berkenan kepadaku, dan negerimu yang bersuami. Sebab Tuhan telah berkenan kepadamu dan negerimu akan bersuami. Sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak dara, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikian Allahmu akan girang atasmu. Ini kalau saya boleh ngomong, ini Yesaya 62. Kalau saya ini terjemahan barunya ya, seperti tadi yang dibilang itu. Kalau di Yesaya 62 itu maksudnya gimana ya? Maksudnya, all the nations shall see your righteous and vindication, your rightness and justice not your own, but His ascribed to you. Itu Inggrisnya. And all kings shall behold your salvation and glory, and you shall be called by a new name which the mouth of the Lord shall name. Kita adalah umat perjanjiannya Tuhan ya. Sion ini, kalau kamu pegang janjinya Tuhan dan kamu terus berjalan bersama Tuhan, Tuhan menyebut kita pun juga yang berkenan, kan gitu kan. Dia juga sebut kita pengantinnya, kan gitu kan. Tanpa harus ngapa-ngapain ya, dalam arti karena iman, karena berharap sama Tuhan, Tuhan sendiri yang akan membuat jadi terang kita. Bukan kita tunggu upayakan setengah mati pakai tenaganya kita, bukan. Tapi kalau terang itu karena kita bersama dengan Tuhan, itu kayak menyedot magnet, seperti magnet. Kamu tidak perlu ngapa-ngapain, tapi nanti Tuhan sendiri yang membuat bersinar. Dan di saat itulah orang akan bisa melihat bahwa Tuhan kita tuh paling benar. Tuhan Yesus itu luar biasa. Umatnya itu jadi umat pilihan, benar-benar jadi satu bangsa yang memang umat perjanjian, bangsa pilihannya Tuhan. Sion, disitulah Tuhan melihat menyelamatkan umatnya. Jadi ini akan terjadi kalau kita semua juga berjalan beriman dan berpengharapan cuman sama Tuhan, kan gitu. Kebenarannya bukan karena kebenaran dari kita, tapi kebenaran karena bersatu berjalan bersama dengan Dia. Dan jangan pernah shaken, jangan pernah goyah. Christianity, kita ikut Tuhan Yesus itu bukan karena kita do something, tapi karena relationship sama Tuhan. Ya itu paling penting. Jadi kenapa ya kok juga selain kita tahu karakter, kita harus tahu Yesus itu personal being-nya bagaimana. Tapi selain berpegang sama itu, kita juga harus ngerti ya bahwa itu semua itu bukan karena kekuatan dan gagah kita, tapi itu bersama-sama dengan Dia. Kita tuh ngerti, dalam arti berjalan bersama Dia, kita pegang janjinya, inisiasinya itu dari kita pegang janjinya nih, kan gitu. Percaya itu paling penting. Setelah itu yang lainnya itu nanti akan ditambahkan, dalam arti berjalan secara otomatis. Bukan karena oh ya kita berusaha bener dewek, kita berusaha berjuang sendiri, tambah gak karu-karuan nanti, kan gitu. Percaya itu, beriman itu fondasi paling dasar. Kalau kita semua ndak lulus dari itu, nggak akan ada breakthrough, ndak akan ada terobosan di dalam kehidupan kita. Karena kalau kita bergejolak, kita bergemuruh, berarti tanda kutip itu kita belum 100% berserah sama Tuhan, kan gitu.
seperti Coach Stephen tadi bilang juga, itu menguatkan ya bahwa kalau ada masalah hitungannya stadium 3A kurang setitik stadium 4 kan, kayak gitu kan, 3A B 4 game over kan gitu. Tapi stadium 3A pun Tuhan bisa ganti jadi baru, spare partnya yang di surga ada yang baru diganti baru semua. Memang lewat tangan dokter, tapi lihat pada saat dia ada masalah, bukan dia kemana-mana, tapi resting. Resting itu berdiam di dalam hadirat Tuhan, itu menjadi senjata perangnya kita. Kadang kita kan striving, bukan resting. Striving itu lebih ke berjuang, bergumul dengan kekuatan kita sendiri, tapi lupa pergi ke hadirat Tuhan, tanya petunjuk. Setiap kali Daud mau ada masalah, dia masuk ke gua dulu, dia berdoa, dia cari Tuhan. Senjatanya Daud itu bukan perang tok, tapi senjatanya Daud adalah bergumul dengan Tuhan di dalam guanya dia. Resting become your weapon. Resting, berdiam diri di dalam hadirat Tuhan, itu jadi senjatamu yang paling kuat. Itu yang mungkin kita juga belajar dalam iman pengharapan. Kita juga harus sering bergumul dengan Tuhan ya, bergaul dengan Tuhan di dalam resting itu tadi. Karena iman itu baru bisa dapat kalau kamu mengenal dulu. Karena kalau enggak mengenal, ya percuma, enggak bisa gitu ya toh. Jadi ini kita mau juga, saya kepengen juga teman-teman banyak resting ya. Jadi prayer itu memang penting. Kemarin saya ada mungkin sempat share di Facebook itu ini ya. Ada satu bekas pengikut setan di Afrika, karena logatnya bahasanya Afrika kan gitu kan ya. Dia berdoa, dia itu tugasnya masuk ke dalam gereja-gereja. Dia ngomong kesaksian karena dia sudah ikut Tuhan Yesus, dia saksi nih kan gitu. Di dalam kesaksiannya dia bilang tugasnya dia ini untuk naik level ke rankingnya di dalam levelnya setan itu, iblis itu. Dia itu tugasnya harus mengambil banyak jiwa-jiwa juga. Tapi dia bilang bukan yang kalau orang yang sudah tidak ada di dalam hadirat Tuhan, aku tidak mengambil, dia bilang gitu. Memang sudah dia tidak di dalam hadirat Tuhan kok, dia pasti ikut punyaku, dia bilang gitu. Tapi kalau orang yang benar-benar di dalam Tuhan, di dalam naungannya Tuhan, di dalam yang benar-benar berjalan di dalam kebenarannya Tuhan, itu target dia. Sehingga pada saat dia itu tugasnya datang ke gereja, oh bagian yang diserang dulu adalah bagian pendoa. Dan yang kedua WL. Karena di saat itu bukan pastornya dulu, bukan. Tapi yang paling diserang pertama adalah intercessornya dulu, pendoanya dulu. Karena itu tadi, resting become your weapon. Pendoa itu yang mengcover, berdoa itu adalah protection, covering kita tuh didapat dari berdoa, bermeditasi dan bergaul, berhubungan dengan Tuhan. Nah, kalau itunya jebol, ya pasti protectionnya ya jebol, bolong-bolong, kasaran kan kayak gitu. Nah, saya juga pengen kita semua belajar doa. Saya pun juga sama. Saya selalu diingatkan sama semua banyak hamba Tuhan, prayer. Lebih banyak juga kalau misalnya memang kalau bisa speaking in tongue, kalau bisa dilatih itu lebih baik kan gitu. Tapi bukan satu keharusan ya. Tapi maksudnya gini, harus dilatih. Kenapa? DNA kita itu dari hembusan napasnya Tuhan, spiritnya Tuhan. Jadi kalau kamu juga berdoa di dalam bahasa dengan speaking in tongue, itu banyak manfaatnya, kasarannya gitu, banyak manfaatnya ya. Itu menguatkan manusia roh kita. Jadi di dalam itu bukan harus nanti doa biasa terus gak didengar Tuhan, tidak ada ya, gak seperti itu. Cuman itu lebih, kalau kamu merasakan manfaatnya dan kamu pun sendiri bisa menguatkan manusia roh itu sendiri, kenapa enggak gitu ya. Karena di dalam berdoa, resting di dalam hadirat Tuhan, kadang itu di dalam kelihatan mata enggak kelihatan jawaban. Kalau saya di posisinya Coach Stephen tadi, sudah hampir seperti itu mungkin karena saya juga pernah ngalami ya, itu belum apa-apa sih, cuman COVID, tapi awal-awal karena enggak ada obatnya ya lumayan tenger-tenger gitu. Jadi habis kena masalah,
kena masalah lagi gitu kan, kena masalah COVID itu. Padahal waktunya awal kan kelihatannya waduh kan takut juga, tapi saya bisa merasakan itu aja. Saya merasa utang sak kampung pun aku bisa nggak mikir gitu loh, punya tanggungan sekampung pun seberapa banyak pun I don't even care, yang penting aku hidup karena aku punya anak masih kecil kan kayak gitu. Dan aku juga punya tanggungan banyak kasarnya kan kayak gitu ya. Rasanya hopeless di dalam aku mungkin ya itu masih awal-awal COVID, mungkin sih cuman karena enggak tahu obatnya kebingungan. Nah kalau di vonis stadium 3A beneran ya mungkin ya kita ya bisa mikir kan gitu ya toh. Tapi mau diapa mau bawa ke banyak dokter pun kalau memang sudah sakit sudah bingung kan. Tapi yang saya pelajari juga hari ini adalah yaitu tadi, resting become your weapon. Berdiam di dalam hadirat Tuhan become your weapon. Iman dan pengharapan jadi tekun ada pengharapan itu mengeluarkan tahan uji. Dan dari situlah imanmu diuji, kamu emas apa bukan kan gitu. Pada saat kita menghadapi persecution di masa yang akan datang misalnya, sanggup enggak? Imanmu akan tetap sama enggak ngomong Yesus is my King, Jesus is my Lord? Siap enggak? Jadi iman itu bukan cuma sekedar oke ya aku percaya karena aku mau dipenuhi materi. No. Tapi bisa mikir enggak sampai kalau sampai aku dikasih satu pilihan harus enggak ada karena Tuhan Yesus, kuat apa enggak? Will you stay di dalam faithmu sama Tuhan? Ya itu harus kita tanyakan juga. Ya thank you juga kok sudah datang. Thank you for encourage juga dari kesaksiannya. Saya juga bersyukur ya lewat kita juga melihat divine connection-nya Tuhan waktu gimana ya kan. Saya juga gak kenal kok Stephen bisa begitu, tapi saya merasa Tuhan kalau punya cara ya, burung pipit di udara lewat siapapun dijawab doanya kan itu. Ya jadi thank you banget. Mungkin ada sih mau nambahin atau sudah? Ya. Ayo, siapa? Kawan semua nyanyi. Ya, ayo. Kita mau nyembah Tuhan sekali. Terus kita tutup. Oh ya sebelumnya saya juga ada pengumuman ya. Yang bisa ikut ya tanggal 26, 27 itu malam, 28, 29 itu full day. Tapi kalau yang ikut CG conference ya tidak bisa super CG. Tapi yang bisa ya mungkin saya planningnya nanti saya flyer adalah mungkin mepet ya. Tapi kalau bisa ikut aja kan gitu. Melvin ya sama Pastor Melvin full day. Oke. Ayo mau nyanyi apa? Shikara pataya. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganmu datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku
berseru, pertolonganmu datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Thank you, Jesus. Kaulah harapan dalam hidupku. Terima kasih Jesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan untuk persekutuan malam ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami sukacita ya Tuhan malam ini ya Tuhan, karena Kau sendiri ya Tuhan yang mengajar kami ya Tuhan. Kami Engkau segarkan dengan firman-Mu ya Tuhan. Kami pegang ya Tuhan janji-janji-Mu ya Tuhan. Kami pegang ya Tuhan karakter-Mu ya Tuhan, karena Engkau guru kami ya Tuhan. Amin. Thank you Jesus. Sumber kami adalah Engkau sendiri ya Tuhan. Amin. Kami harus berakar Tuhan, kuat ya Tuhan dalam-Mu ya Tuhan. Kami enggak akan kekurangan apapun ya Tuhan, karena Engkau ya Tuhan yang menjamin semua itu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk yang hadir malam ini ya Tuhan. Berkati ya Tuhan, kalau bentar lagi kami akan menutup ini, kami akan pulang. Kami tenang, kami damai sejahtera ya Tuhan. Dan kami hormati Engkau ya Tuhan. Kami merasa privilege sekali ya Tuhan mempunyai Tuhan seperti Engkau ya Tuhan. Kita menghormati Engkau ya Tuhan. Kau Tuhan yang baik, Kau ya Tuhan yang tahu ya Tuhan segala kesulitan kami ya Tuhan, segala kendala kami ya Tuhan. Kau tahu ya Tuhan, Kau pelihara kami ya Tuhan. Berkat-Mu ya Tuhan, dari yang besar sampai yang kecil ya Tuhan, bahkan kami nggak merasakan ya Tuhan. Engkau tetap setia ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, buat kami Tuhan uji, buat kami setia, buat kami tekun ya Tuhan, dan lebih dalam lagi bersama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami ucapkan syukur ya Tuhan malam ini ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, amin. Sebelumnya juga saya mau nambahkan doa ya buat yang nggak datang juga, terus juga buat yang lain-lain juga ya. Kita juga berdoa buat acara tanggal 26, 27, 28, 29. Tuhan Yesus, Tuhan, seperti yang Kau berikan satu peringatan Tuhan lewat Coach Stephen Tuhan, kami Tuhan juga pingin Tuhan setia sampai akhir Tuhan. Tuhan, equip kami Tuhan, persiapkan Tuhan. Kami gak mau Tuhan kehilangan rasa lapar dan haus akan Engkau Yesus. Tuhan, kalau juga kami Tuhan berdoa Tuhan buat istrinya Coach Stephen Tuhan yang mungkin gak bisa datang Tuhan, juga Beratna yang juga di pertemuan Ricky juga di sana Tuhan. Kalau Kau pakai Tuhan di dalam pelayanan untuk youth yang di sana Tuhan, Kau panggil mereka Tuhan, itu gak kebetulan Tuhan, karena Kau punya perencanaan Tuhan dalam kehidupan ini Tuhan. Kalau Kau berikan second chance Tuhan seperti Hizkia, tapi biar Tuhan Coach Stephen berjalan bukan seperti Hizkia Tuhan, tapi berjalan karena Tuhan rencana-Mu dan kehendak-Mu Tuhan untuk anak-anak muda ini boleh diselamatkan Tuhan. Kalau mereka Tuhan, anak-anak muda di sana Tuhan, biarlah mata rohani mereka terbuka Tuhan, dan melihat Tuhan bahwa Engkau sendiri yang Bapa Tuhan, Engkau sendiri yang penuh kuasa Tuhan. Kau mampu mengubah kehidupan mereka Tuhan, dari yang kekurangan menjadi berlebih Tuhan, dari yang sakit pun Kau bisa ubahkan jadi kesehat Tuhan, dari orang-orang yang berlatar belakang single parent Tuhan, Kau juga bantu mereka Tuhan. Biarkan orphan spirit ini juga keluar Tuhan. Biarlah mereka sendiri konten hanya karena Engkau saja Yesus. Bapa, urapi terus pelayanan Coach Stephen, Cik Ratna, Bu Ratna juga, Diki, Doni dan teman-teman di sana Tuhan. Kuatkan terus mereka Tuhan, murnikan terus Tuhan. Biarlah pelayanan ini Tuhan membawa satu persembahan yang indah Tuhan sampai akhir zaman-Mu Tuhan, sampai Engkau datang lagi yang kedua Tuhan. Kuatkan terus Tuhan.
Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat Yusuf Tuhan yang mungkin gak bisa datang juga Tuhan. Kau berikan juga Tuhan kekuatan iman Tuhan buat dia Tuhan. Biarlah dia boleh mengalami Tuhan perjumpaan secara pribadi dengan Engkau Yesus. Tuhan, kami juga berdoa buat Jeshok, Iko, Wi, Matthew Tuhan. Kau berikan satu Tuhan, terus Tuhan kesempatan Tuhan untuk lebih lagi mengenal akan Engkau Tuhan. Kau kuatkan juga iman dari Matthew Tuhan, Patrick juga Tuhan, semua Tuhan. Dan aku berdoa juga buat Lily Tuhan yang gak bisa datang Tuhan, juga teman-teman yang di FSJ Tuhan, yang lewat Zoom yang mungkin juga gak bisa datang Tuhan, juga mungkin buat besok juga di Coklat Tuhan. Biarlah Tuhan semua ini Tuhan, bukan kami Tuhan, tapi biarlah semua itu untuk Engkau Yesus. Biar kami semua Tuhan melayani-Mu Tuhan dengan hati Tuhan penuh murni Tuhan hanya untuk-Mu Yesus. Kau kuatkan Tuhan Teresia Tuhan, Kau kuatkan Mary, Shelly semua Tuhan. Berikan satu kesatuan di dalam pelayanan ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap hamba-hamba Tuhan yang Kau sudah kirimkan setiap kami Tuhan, semua divine connection Tuhan lewat pertemuan yang Kau berikan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, urapi mereka Tuhan, kuatkan mereka Tuhan. Tambah-tambahkan Tuhan apa yang menjadi Tuhan, apa yang menjadi warisan-Mu Tuhan untuk mereka semua Tuhan. Biarlah kerajaan-Mu boleh diluaskan lagi Tuhan lewat pelayanan hamba-hamba Tuhan yang sudah Kau kirimkan dari setiap buat kami juga Tuhan. Buat teman-teman di sini Tuhan, yang mungkin Tuhan masing-masing punya pergumulan Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, sekali lagi Tuhan kami percaya Yesus bahwa di dalam Engkaulah sendiri jalan, Engkaulah sendiri kebenaran, dan Engkaulah sendiri ada kehidupan. Bisnis yang mati akan hidup, keuangan yang lagi buntu juga akan terbuka. Semua Tuhan, kesehatan yang masih mungkin belum sembuh total Tuhan Kau juga akan bukakan Tuhan. Kami percaya Tuhan, karena Engkau sendiri jalan itu dan kesembuhan itu sendiri, kehidupan itu sendiri. Terima kasih Engkau ada buat kami Tuhan. Tuhan juga kami berdoa buat Tasya Tuhan. Kami boleh melihat luar biasa pekerjaan-Mu di dalam kehidupannya. Kalau dia sekarang Tuhan sudah boleh bersekolah, dia mulai punya ada teman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan melihat kebaikan-Mu lewat dia Tuhan. Terus Tuhan progres kesembuhan yang sempurna Tuhan. Juga buat saudaranya Bre Tuhan, Kau terus bebaskan Tuhan, Kau terus berikan freedom, merdeka yang daripada-Mu saja Yesus. Kami berdoa Tuhan, tidak bisa satu persatu kami sebutkan Tuhan, tapi kami percaya Tuhan Kau berserta dengan kami Tuhan. Yang percaya semua Yesus, biarkan kami semua berjalan Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu dan jadi berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Yesus. Yang mau serahkan Tuhan, kalau sebentar kami juga akan pulang, juga untuk yang akan makan juga Tuhan, kiranya Kau berkati Tuhan. Kau juga berikan Tuhan buat orang-orang yang kekurangan Tuhan, kiranya Kau juga cukupkan mereka Tuhan. Buat tanggal 26, 27, 28, 29 Tuhan, kirimkan Tuhan hamba-hamba-Mu Tuhan yang kepingin belajar Tuhan. Dan biarlah acara itu pun juga boleh terjadi karena sesuai dengan kehendak-Mu Yesus. Mau serahkan semua kehidupan kami ini Tuhan hanya ke dalam nama-Mu saja. Amin.